Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau dosen pengampu Ahmad Sultan serta teman-teman kami yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini tanpa aral-aral suatu apapun. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, ya seperti kita rasakan saat ini, dan kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Baik, langsung saja kami dari kelompok 7 akan menyampaikan makalah tentang maqamat dan ahwal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Baitul Jannah sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maheswar Raffi dari kelompok 7 MPID. Saya di sini akan mempresentasikan tentang maqamat dan ahwal. Langsung saja dari yang pertama, pengertian maqamat dan ahwal. Pengertian maqamat. Secara bahasa, maqamat adalah bentuk jamak dari kata maqam yang berarti pangkat atau derajat. Dalam bahasa Inggris, maqamat disebut dengan stakes atau tangga. Menurut istilah tasawuf, maqamat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan. Jadi, maqamat adalah hasil kesungguhan dan perjuangan terus-menerus dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Yang kedua adalah pengertian ahwal. Dari segi bahasa, ahwal adalah bentuk jamak dari hal yang berarti sifat dan keadaan sesuatu. Menurut Al-Ghazali, hal ini adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa. Yang B, perbedaan persamaan maqamat dan ahwal. Perbedaan maqamat dan ahwal adalah pelaksanaannya senantiasa berurutan, dirumuskan oleh seorang sufi itu sendiri. Jumlah maqamat antara sufi satu dengan lainnya berbeda dan dapat dipelajari oleh setiap pelaku tasawuf. Harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan membutuhkan usaha. Dan persamaannya adalah merupakan inti kajian dan ajaran tasawuf, dapat dialami oleh setiap sufi. Hidayah dan anugerah dari Allah sesuai dengan kehendaknya. Sifatnya temporer, mudah datang dan pergi, dan tidak membutuhkan usaha. Yang C, pengertian zuhud, wirai, tawakal, sabar, dan ridho. Yang pertama adalah zuhud. Zuhud adalah sebagai suatu sikap melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi. Dengan mengutamakan kehidupan ukhrawi, zuhud dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama atau terendah, menjauhkan dunia agar terhindar dari hukuman akhirat. Kedua, yang menengah, menjauhi dunia dengan menimbang imbalan akhirat. Yang ketiga, yang tertinggi, mengucilkan dunia bukan karena takut atau berharap, tetapi karena cinta kepada Allah semata. Yang kedua adalah wirai. Secara harfiah, wara berarti saleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau maksiat. Menurut pandangan sufi, wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya, baik yang menyangkut pakaian, makanan, maupun persoalan lainnya. Wara dibagi menjadi 2, yaitu wara segi lahir, yaitu tidak mempergunakan segala yang masih diragukan, dan meninggalkan kemewahan.
Warok batin yaitu tidak menempatkan atau mengisi hati kecuali dengan mengingat Allah. Yang ketiga adalah tawakal. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Secara umum, tawakal adalah keteguhan hati dalam menggantungkan diri hanya kepada Allah, serta berhenti memikirkan diri sendiri dan merasa memiliki daya dan kekuatan. Tawakal dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keyakinan seseorang akan tanggungan dan pemeliharaan Allah sama dengan keyakinan terhadap orang kepercayaannya. Dan yang kedua, derajat yang lebih tinggi daripada derajat pertama yang memposisikan diri di hadapan Allah seperti posisi seorang bayi di hadapan ibunya. Yang ketiga, derajat tertinggi yaitu memposisikan diri di hadapan Allah ibarat posisi mayat di hadapan orang yang memandikannya. Yang keempat, sabar. Secara bahasa, sabar berarti tabah hati. Secara istilah, sabar adalah suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsekuen dalam pendirian. Dalam ajaran tasawuf, sifat sabar dibagi menjadi 3, yaitu sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima cobaan dari Allah. Yang terakhir adalah ridho atau rela. Secara harfiah, ridho berarti rela, senang dan suka. Secara umum, ridho adalah menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah. Orang yang rela mampu menerima dan melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan Allah dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Ridho memiliki 2 sudut pandang, yaitu terarah kepada perbuatan Allah yang dimana seorang hamba merasa ridho terhadap perbuatan Allah yang menetapkan terjadinya segala sesuatu. Yang kedua adalah terarah kepada kejadian yang diputuskan, yaitu terhadap musibah itu sendiri. Artinya seseorang harus merasa ridho dengan musibah yang diberikan oleh Allah. Cukup sekian presentasi dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.